Jadi mungkin namanya itu ditulis namanya Power Rangers, nama penerimanya. Kemudian nih ada orang datang tiba-tiba semua paketnya di bawah. Ya paket sekarang itu berapa? Kalau misalnya itu ada handphone gimana? Gimana tanggung jawab kurirnya? Kalau lagi pakai banyak pecah, kadang kan motor mogok, kalau motornya apalagi motor tua. Cuaca apalagi hujan kan, kita tunggu daripada pakai basah kan. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini kita akan melihat atau meriak video-video kurir yang menurutku kasihan banget sih. Gimana kita akan melihat sejauh mana sih susahnya menjadi kurir. Makanya kalian kalau misalnya beli online atau misalnya pesan barang secara online, apalagi itu COD ya, jangan kayak gitulah ke kurir. Kalian kita lihat deh coba perjuangan kurir itu kayak gimana. Oke, ini video yang pertama. Halo guys. Oke. Jauh-jauh ke gunung. Cuma COD berapa nih guys? 153 perak. Tahu nggak isinya apa? Nih permen. Melewatin hutan yang rindang, yang asri ke gunung guys. Astaga. Cuma antar satu paket COD 105. Kok nggak tahu nih siapa yang keterlaluan nih? Masa kalian tega sih? Maksudku gini loh, kalian order COD ordernya cuman permen apa tadi ya, aku lupa, harganya Rp153 dan kalian ngasih alamatnya itu di gunung, di mana ini? Oh ini permen asem, permen asem satuan kayak gitu. Oh ini Banjarnegara, ini kotanya nggak kelihatan tuh, Banjarnegara. Masa kalian COD permen satu, terus kalian itu merepotkan kurir nih, ordernya di Shopee nih. Kalian merepotkan kurir gitu loh. Masa kurir harus nganterin sampai ke gunung-gunung gitu kan, nanjak-nanjak, apalagi pada waktu musim hujan gitu kan. Ya kasihan dong kurirnya, masa hanya cuma demi nganterin permen satu COD lagi. Ya kalian coba bayangin perjuangan mereka. Ya mungkin dia tetap dibayar sesuai porsinya, tapi ya nggak gitu juga gitu loh. Oke, kita next deh, ini parah banget sih. Next. Yo nya, buat kalian yang suka order online shopnya, sing balik jeung ngaran teh nya Power Ranger aing kudu neangan ka mana? Nya paketna COD. Yang nomorna kurang hiji. Nanya ke ibu lah ka dising-sirikeun. Nya buat kalian yang suka ngorder online shop, sing balik jeung ngaran teh monyet. Oke. Ini kayaknya bahasa Sunda. Aku nggak terlalu paham bahasanya. Namanya itu ini aku translate ini, nggak tahu, mungkin kalian yang orang Sunda tahu ya ininya apa artinya sebenarnya. Ini menurutku saja. Jadi mungkin namanya itu ditulis namanya Power Rangers, nama penerimanya. Ya kurirnya kalau nanya ke orang, Pak, rumahnya Power Rangers di mana ya, masa kayak gitu diketawain dong sama orang dong. Nah, ini niatnya mau ngeprank atau mau kayak gimana gitu loh teman-teman. Kalau misalnya memang baik sebagai pembeli ataupun penjual ya, kalau misalnya kalian penjual, kalian ingetin customer kalian jangan kayak gini gitu, kasihan kurir-kurirnya gitu loh. Atau misalnya kalian penjual yang kayak pertama tadi, ya jangan jualan permen yang satuan kayak gitu, ya minimal beli 100 katakanlah kayak gitu, itu masih nggak apa-apa. Jadi at least banyak gitulah nilainya atau nominalnya, dan namanya juga harus jelas juga gitu loh. Dan mungkin bagi pihak marketplace juga aku saranin ini sih untuk memfilter namanya sih, jangan nama yang asal-asalan itu diterima kayak gitu. Mungkin nama yang di itu mungkin bisa sih sudah difilter sih, nama yang di profil. Tapi kalau nama yang di alamat, ini kan nama yang di alamat ya. Pada waktu nambah alamat itu kan ada nama penerimanya, yaitu mungkin yang belum divalidasi oleh marketplace mungkin. Jadi buat teman-teman yang di marketplace, kalau misalnya kalian lihat ini ya tolong
kasih fitur, terutama programmernya nih, kasih fitur untuk memvalidasi nama-nama yang aneh-aneh seperti ini. Misalnya Power Rangers, ya mana ada namanya Power Rangers kayak gitu loh. Ya susah, apalagi dia pakai jas hujan gitu loh, di tengah hutan lagi. Dan coba bayangin kalau misalnya kalian jadi kurirnya itu, gak tahu sih ini customernya mau ngeprank atau memang ada niatan jahat, tapi ya kasihan gitu loh kurirnya kayak gitu kan. Kalau absen masuk kita dari jam 8. Kalau pulang nggak tentu mas, kadang sore, kadang malam. Biasanya sampai ada 100 paket, 120. Itu satu wilayah tapi kan Satu wilayah. Kita kerja dari pagi bang, dari jam 7, kadang sampai jam 8 malam baru pulang. Kadang kita bawa bisa nyampe 100, 80. Paling ya kalau cari alamat yang kurang jelas. Kalau hujan double kita kerjanya, ya kadang nunggu hujan reda. Banyak kendala juga lah. Karena kendalanya sampai hilang motor di kerjaan. Alhamdulillah banget, kita bersyukur banget masih ada yang peduli. Jadi teman-teman, ini videonya dari kitabisa.com, nggak apa-apa, aku ini saja karena ya mereka bisa menggalang donasi untuk membantu kurir gitu kan, untuk nggak tahu ini paketnya apa, tapi ya cukup bayar pakai doa kayak gitu ya. Salut sih bagi mereka yang udah ngasih ini, dan salut juga bagi kurirnya. Dan kayak gitu kalian masih marah-marahin kurir waktu datang gitu loh. Produknya itu bukan produknya kurir, itu produknya penjual. Jadi kalian nggak, harusnya kalian punya hati gitu loh. Kurir itu udah nganterin baik-baik kalian, dan nggak hanya kalian doang gitu loh. Ada 100-120 paket yang harus diantar gitu loh, nggak cuman kalian doang. Tapi kalian marah-marah ke kurir tuh gimana? Maksudnya kayak kalau misalnya kalian salah, ya udah, misalnya barangnya salah, katakanlah barangnya salah, ya udah hubungi penjualnya, jangan marah-marah ke kurir. Kurir itu cuman pengantar, bukan penjual. Dan kalian juga harus paham sistem, misalnya sistem COD itu seperti apa, kalian harus pelajari dulu gitu loh. Jangan asal ngomel ke kurir. Kurir itu cuma nganterin, bos, nganterin doang. Kalau misalnya memang barangnya nggak sesuai, ya telepon pembelinya. Kalau nggak bisa telepon pembelinya, telepon ekspedisinya. Misalnya ekspedisinya JNE, telepon JNE-nya. Kalau misalnya ekspedisinya JNT, antar aja si cepat, telepon, hubungi atau datangi langsung ke kantornya, kayak gitu, biar masalahnya selesai, bukan ngomel ke kurir. Ngomel ke kurir itu nggak akan nyelesain masalah teman-teman, malah kalian itu akan menghambat kerjanya kurir yang harus ngantar 100-120 paket, cuman berhenti di kalian doang. Itu wow. Aku dulu waktu nerima paket, kalau misalnya aku nggak di rumah kayak gitu, ya udah kak, nggak apa-apa, anterin besok aja saat aku di rumah gitu. Aku nggak marah ke kurirnya, ya karena aku tahu dia itu nganterin banyak gitu loh. Aku nggak mungkin minta kayak nanti sore aja datang ke sini gitu, nggak, karena mereka itu nganterinnya banyak paketnya. Jadi ya maklumi lah, Arab wajar lah. Coba kalian setiap hari disuruh nganter 100 paket dengan alamat yang belum tentu alamatnya itu jelas. Bisa jadi di pelosok, bisa jadi di pucuk sana, bisa jadi di daerah sana yang pojok banget, bisa jadi alamatnya itu palsu. Terus gimana? Terus apalagi kalau misalnya nih ada video lagi nih, satu lagi nih, terakhir nih. Nih kalau misalnya kalian lihat di sini ya, di sini ada kurir nganterin paket, kurir si cepat ini nganterin paket. Dia masuk ke rumah, ini nganterin paket, tapi paket lainnya itu ditinggal di sini, ditinggal di motornya. Ya masa paketnya dibawa masuk, kan kayak gitu. Nah kemudian nih ada orang datang, tiba-tiba semua paketnya dibawa, kayak gitu loh teman-teman. Jadi apa ya, kayak ya paket sekarang itu berapa? Kalau misalnya itu ada handphone, gimana tanggung jawab kurirnya? Ya kurirnya diminta tanggung jawab dong. Ada handphone, katakanlah itu ada 2 atau 3 handphone, harganya katakanlah 5 jutaan, berarti 15 juta, belum barang-barang yang lain. Misalnya ada barang-barang mahal yang lain, totalnya mungkin bisa 20-30 juta.
Sedangkan kurir gajinya berapa men? Harus menanggung yang seperti itu, yang kayak gitu. Makanya kalau misalnya gini ya, kalau misalnya kalian ada kurir itu ya, kalau misalnya rumah kalian jauh kayak di video ini, misalnya pintu kalian itu jauh dari pagar rumahnya, ya datengin gitu loh. Kalian keluar, tunggu sebentar ya Pak, saya keluar dulu, kayak gitu. Tunggu dulu, saya akan kesana, kayak gitu. Bukan nyuruh kurirnya masuk, karena kurir juga bawa motor juga. Ini mending paketnya yang hilang. Kalau motornya yang hilang gimana? Wow, kasihan banget. So teman-teman, baik teman-teman sebagai penjual maupun teman-teman sebagai pembeli yang intinya transaksi secara online, pasti kan melibatkan kurir. Nah, tolong untuk ya baik-baik ke kurir lah. Jangan istilahnya ngeprank atau apa demi kesenangan sesaat kalian, tapi kalian itu menyengsarakan orang lain ya. Jangan, karena aku yakin kok kalau misalnya kalian menyengsarakan orang lain, biasanya itu nanti akan kembali ke kalian sendiri, kayak gitu. So gak ada salahnya, gak ada ruginya kok kita itu baik ke orang lain. Kita itu ya ngasih something lah. At least kalau misalnya gak bisa berbuat baik, ya jangan jahat lah, jangan mempersulit, karena ya hidup mereka itu udah sulit banget gitu loh menjadi kurir. Kalian persulit lagi ya. Oke teman-teman, itu tadi gimana video-video tentang kurir, gimana caranya atau gimana mereka itu bekerja dengan sepenuh hati untuk mengantarkan paket, tapi ternyata ya ada banyak sekali kejadian. Ini hanya beberapa ya, ada yang sampai dimarahin oleh ya customernya gara-gara COD dan sebagainya, padahal yang salah ya aku nggak bilang siapa yang salah ya, tapi ya harusnya kedua belah pihak yang memahami sistem COD itu seperti apa, sehingga nggak terjadi kesalahpahaman seperti itu. Aku udah jelasin kok gimana caranya untuk handle COD. Untuk kalau misalnya membatalkan COD itu kayak gimana, cek aja link di description box di bawah, biar kalian nggak memberatkan kurir, biar kalian juga bisa transaksi online dengan baik, kayak gitu. Jadi jangan menggunakan asumsi kalian atau istilahnya apa ya, kemarahan kalian dulu dalam bertindak kayak gitu. Meskipun itu kesalahan penjual atau kesalahan kurir atau kesalahan siapapun, ya tolong redam amarahnya dulu, perhatikan baik-baik dulu mana yang salah, solusi terbaiknya seperti apa, lebih pikirkan ke solusi terbaiknya enaknya kayak gimana. Marah itu bukan solusi, marah itu hanya luapan emosi sesaat kita, dan itu justru akan mendatangkan apa ya istilahnya, masalah-masalah lain, masalah-masalah baru. So dari sekarang mending kalian yang belum tahu tentang sistem online, entah itu COD, entah itu sistem transaksi online seperti biasa, gimana caranya membatalkan pesanan dan sebagainya, kalian belajar dulu gimana sistemnya, gimana marketplace, cara kerjanya itu seperti apa. Di channel ini aku sudah jelaskan beberapa, tinggal kalian cari aja videonya. Dan untuk mengetahui informasi lain tentang bisnis online dan transaksi online selengkapnya, kalian bisa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan juga kasih tombol like ke video ini kalau kalian suka. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.